Oke, Suster, kemarin sore kita bertemu pertama dan saya membantu para suster untuk bisa merenung sejenak ya tentang makna retreat tahunan yang setiap tahun itu diadakan dan sesuai dengan tema dari retreat tahunan yaitu mewartakan harapan. Kita adalah orang-orang religius yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk bisa mewartakan pengharapan kepada orang-orang. Dan kemarin ya saya mengatakan kepada para suster bahwa dengan memperhatikan visi dan misi dari Yesus, itu bisa memupuk dan mendorong kita untuk tetap kuat dalam karya-karya pewartaan kita. Dan dengan demikian bisa membantu orang-orang yang tidak berpengharapan supaya bisa punya harapan. Nah, apa yang kemarin saya bagikan itu akan kita lanjutkan pada kesempatan ini. Dan saya sudah share bahan-bahannya kepada suster berdua. Pembahasan yang kita mau lihat bersama pada hari ini adalah ketaatan dan kemerdekaan pribadi. Rujukannya itu tetap sama pada sosok Yesus yang tampil di Nazaret sambil memberikan visi dan misi di kampung halamannya. Dan kita akan melihat bahwa ternyata Yesus ketika dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang taat, merdeka, ternyata dia di satu pihak itu diakui, tapi di lain pihak dia juga mengalami penolakan, bahkan hampir dibunuh. Dan saya lalu akan mengantar para suster untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai religius, sebagai biarawan atau biarawati, ternyata ya dalam kerasulan-kerasulan kita atau perutusan kita, dalam komunitas kita sendiri, bahkan ya, kadang-kadang kita juga mengalami apresiasi dalam karya-karya kita, tapi juga kadang-kadang juga kita mengalami penolakan tertentu ketika kita melayani tapi tidak diapresiasi atau dihargai oleh sesama dalam komunitas kita. Nah, kemarin kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan visi dan misinya dengan mengatakan dalam Injil Lukas, ya, teks yang kita baca dan kita renungkan, bab 4 ayat 16-30, di mana ya, dia mengatakan, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan saya mengatakan kemarin bahwa Yesus dalam menyampaikan visi dan misinya menurut Injil Lukas ini, dia sebenarnya memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak punya harapan. Mereka adalah siapa? Ya, mereka adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin itu dilihat dengan mata sebelah. Mereka tidak dihargai ya hidupnya. Tapi pada orang-orang miskin inilah Yesus memberikan harapan kepada mereka dengan menawarkan Injil sebagai kabar sukacita bagi mereka. Tapi juga Tuhan Yesus juga memberikan pengharapan untuk orang-orang yang ditawan atau para tawanan. Memberitakan pembebasan kepada mereka, itu adalah sebuah harapan untuk mereka. Tuhan Yesus juga memberi harapan pada orang-orang yang buta dengan memberikan penglihatan pada mereka, bukan saja buta secara fisik, tapi juga mungkin buta secara rohani. Itu yang paling tragis. Kalau buta secara fisik ya kita mencari obat bisa,
Tapi kalau buta secara rohani, buta secara intelektual, itu hal-hal yang memang untuk misi dan visi para suster ADM itu tepat sekali pemberdayaan mereka supaya mereka bisa menjadi manusia. Dan juga orang-orang yang tertindas diberikan harapan kepada mereka. Dan yang juga sangat penting adalah Tuhan Yesus memberikan harapan kepada kita semua bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang dalam dirinya sendiri. Jadi visi dan misi dari Yesus ini betul-betul memberikan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, pada diri Yesus sendiri, dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang taat, pribadi yang merdeka. Taat kepada Bapa itu menunjukkan kemerdekaan Yesus di hadapan Bapa. Dan yang kedua adalah bahwa Yesus di saat yang sama sebagai pribadi yang merdeka memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Mereka-mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang buta, dan kepada kita semua itu sebagai tahun rahmat Tuhan yang istimewa, yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Maka kita bisa melihat ya, hal-hal penting dalam teks Injil yang kemarin sore saya minta para kedua suster untuk merenungkan dan mengambil kira-kira pesan-pesan apa yang istimewa yang bisa membantu kita untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang lain. Dan ternyata ya yang kita lihat ya dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 ya kita melihat pertama-tama adalah pada sosok Yesus sebagai pribadi yang merdeka. Kenapa dia adalah pribadi yang merdeka? Dia merdeka karena dia taat kepada Bapa. Dan ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Yesus anak Allah, tapi dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Dan ini juga yang menjadi model untuk kehidupan kita. Alasan mendasar kenapa kita teguh setia dalam kehidupan kita sebagai religius. Karena kita adalah orang merdeka. Dan bahwa kita itu menunjukkan kemerdekaan kita dengan ketaatan kita kepada Bapa, kepada Tuhan, tapi juga kepada konstitusi, di mana kita taat pada pimpinan, taat dalam komitmen-komitmen kita untuk karya-karya pelayanan. Tuhan Yesus tampil pertama kali di depan umum. Injil Lukas ini adalah kesempatan pertama dia tampil di depan umum. Tadinya dia tersembunyi. Kita ingat perjalanan Yesus ya, di usia 12 tahun dia hilang di Bait Allah, kemudian ada sekitar 17 tahun itu dia tersembunyi di Nazaret. Tidak diketahui dengan pasti apa yang terjadi. Tapi yang jelas bahwa dalam tradisi gereja ketika dia berusia 13 tahun, Santo Yusuf meninggal dunia, maka Yesus di usia yang sangat muda itu harus bekerja bersama ibunya supaya mereka bisa survive, bisa hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Karena ayahnya tukang kayu, kemungkinan besar dia juga seorang tukang kayu. Dan ketika dia berusia 30 tahun baru, dia mulai menampilkan diri depan umum dengan diawali dengan pembaptisan di Sungai Yordan, kemudian dalam suasana yang penuh dengan Roh Kudus, dia pergi ke padang gurun, dan selanjutnya dia kembali ke Nazaret, kampung halamannya, untuk bisa menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang pernah mengenal dia dari dekat, bahwa dia adalah seorang anak tukang kayu, tapi kini dia punya keistimewaan. Yesus itu lain dari apa yang mereka lihat ketika dia masih masa remaja, kemudian dia bertumbuh sampai usia 30 tahun. Maka perikop yang direnungkan adalah bahwa Yesus itu tampil untuk pertama kali di depan umum. Dan kita bisa lihat, kita rujuk sebelumnya, ya, dia dibaptis dan dinyatakan sebagai anak yang dikasihi Allah. Anak yang berkenan pada Allah. Ketika dia dibaptis, ya, turunlah Roh Kudus dan
ada suara yang mengatakan, ini anak yang kukasihi. Anak yang berkenan di hati saya, yang paling saya kasihi. Dan ditambahkan, dengarkanlah dia. Yesus itu berkenan di hati Bapa, dan bagi kita yang percaya kepadanya, tugas kita adalah mendengar dia. Nah, Yesus menjadi kekasih Bapa. Dia yang dikasihi, yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Lalu dari pihak Yesus, dia menunjukkan kemerdekaannya. Dia menunjukkan ketaatannya. Kalau kita pahami baik-baik ketaatan, ya, obedience, ketaatan itu berawal dari pendengaran kita. Bagaimana orang punya kemampuan untuk bisa mendengar? Nah, seorang kalau bisa mendengar dengan baik, maka dengan sendirinya dia bisa mengikuti apa yang dia dengar dan mengikuti orang yang berbicara dengan dia. Dan kalau dia bisa mengikuti atau mentaati, maka dengan sendirinya dia bisa menjadi orang yang mampu untuk bisa mencintai. Maka di sini kita lihat ya, orang mendengar dengan baik, dia akan mampu menjadi taat, dan kalau dia taat, dia bisa mampu untuk mengasihi. Ya. Nah, Yesus juga mengasihi hal yang sama. Jadi dengan demikian, dia betul-betul ya berkenan di hati Bapa. Nah, setelah Yesus dinyatakan di depan umum bahwa dia adalah anak yang dikasihi, yang berkenan di hati Bapa, lalu ia penuh dengan Roh Kudus, dicobai di padang gurun. Kita lihat dalam Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 ya, sebelum perikop kita. Dia dicobai di padang gurun. Dan hasilnya adalah bahwa dia sukses mengatasi cobaan itu. Tapi yang penting di sini adalah bahwa iblis itu ketika mencoba Yesus atau menguji Yesus atau menggoda Yesus, dia mengatakan, jika engkau anak Allah. Kita lalu teringat pada perikop sebelumnya yang saya katakan bahwa ketika dibaptis, ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Aku berkenan, ya, dia berkenan di hati saya. Nah, iblis ya coba untuk mengacaukan situasi dengan mengatakan, jika sekiranya atau jika engkau anak Allah, ya, dan itu dengan 3 godaan itu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah Yesus yang merdeka, Yesus yang taat itu, dia berhasil mengatasi godaan. Dan keberhasilan mengatasi godaan ini juga menjadi momen yang baru di mana dia memulai karyanya di depan umum. Ingat bahwa dari pengalaman di padang gurun, keberhasilannya mengalahkan setan, mengalahkan godaan dari iblis. Lalu ini menjadi awal untuk mulai karya di depan umum. Kenapa? Karena nanti sebelum dia mengalami penderitaan, ya, iblis yang sama juga yang akan menggoda dia. Dan hasilnya adalah dia tetap mengalahkan iblis dengan kebangkitan yang mulia. Maka di sini ya kita juga bisa lihat bahwa Yesus telah mengatasi godaan, dia lalu menjadi terkenal di seluruh daerah. Orang-orang ya, takjub ya dengan kepribadian Yesus. Nah, setelah dia mengatasi godaan di padang gurun, dia kembali ke kampung halamannya. Dan di sanalah ya pada hari Sabat dia sebagai orang dewasa tampil di depan umum, dan kepada dia ya diminta untuk menjadi seorang pembaca. Dan apa yang dibaca? Yang dia baca adalah kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2 dan juga bab 58 ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah lihat di slide ini. Nah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi gulungan-gulungan kitab ini, ya, kebetulan gulungan kitab yang dikasih adalah kitab Nabi Yesaya. Dan ada bab-bab yang berdekatan, bab 58 ayat 6, juga bab 61 ayat 1 dan 2, dan itu yang Yesus ambil dan membacanya di depan publik, di dalam sinagoga, dan semua orang punya mata itu tertuju kepada Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi yang penting di sini adalah selain apa yang bisa dia lakukan, dan yang terakhir yang kiranya menjadi kekuatan juga adalah bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang dalam diri Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Dan tahun rahmat Tuhan itu bukan soal masa lalu, ya, tapi tahun rahmat Tuhan juga adalah kekinian pada saat itu. Tapi bagi kita yang hari ini mendengar Injil ini, juga merasa bahwa tahun rahmat Tuhan adalah saat ini. Saat ini adalah saat yang berahmat. Boleh dikatakan ini saat retret tahunan untuk suster berdua adalah saat yang penuh rahmat, tahun rahmat atau kekinian untuk suster berdua. Nah, tugas perutusan Yesus adalah dia mewartakan tahun rahmat Tuhan. Mewartakan tahun rahmat Tuhan itu adalah membawakan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Kehadirannya, ya, sebagai anak Allah di tengah-tengah orang banyak di dalam sinagoga itu menunjukkan bahwa dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Dan ini adalah tahun rahmat Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka. Dan Yesus juga, ya, pada kesempatan yang sama ini dia mengatakan, ya, pada hari inilah genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Kehadiran Yesus di tengah banyak orang dalam sinagoga itu untuk menggenapi segala sesuatu. Apa yang dia wartakan sebagai visi dan misinya ini akan terpenuhi dengan sempurna di dalam diri Yesus sendiri. Jadi pada hari ini, genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Nah, mari kita memandang Yesus. Kedua suster, ya, Suster Mariana dan Suster Julia yang saya kasih, ada berbagai reaksi terhadap perkataan Yesus ini. Kalau kita membaca, ya, suster-suster sudah membaca dari bab 4 ayat 16 sampai 30, ya, setelah dia menyampaikan visi dan misinya, reaksi mulai berdatangan. Reaksi yang pertama adalah reaksi yang positif. Reaksi positif itu di ayat yang ke-22, bagian yang pertama, di mana semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang diucapkannya. Jadi, Yesus, tadi saya katakan, selama 17 tahun tersembunyi di Nazaret. Mereka tahu siapa dia. Tapi ketika dia pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis dengan banyak orang, kemudian dia menang pencobaan di padang gurun, dan dia kembali ke Nazaret penuh dengan Roh Kudus, dia bisa tampil beda dengan berada di depan mimbar, membaca teks Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan bab 58 ayat 2 ini, ya, dan 58 ayat 6 ini, dan benar-benar membuat semua orang terheran-heran. Tapi yang menarik adalah dalam suasana terheran-heran ini, semua orang yang ada dalam sinagoga itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang dia ucapkan. Sangat wajar kalau berasal dari satu tempat yang sama, tiba-tiba dia tampil beda, pasti mengherankan orang. Dan itu sangat normal. Tapi di samping reaksi positif, di mana mereka membenarkan dia, dan rasa heran atau takjub yang mereka tunjukkan kepada Yesus, di ayat yang sama, ayat ke-22 bagian yang kedua, itu muncul langsung reaksi negatif. Reaksi negatif itu lalu tertuju langsung pada pribadi Yesus, hingga penolakannya. Apa yang terjadi? Bukankah ia ini anak Yusuf? Dan itu identik dengan si tukang kayu.
Jadi di satu pihak mereka heran dan takjub, di lain pihak mereka langsung melihat sosok Yesus apa adanya. Bukan ini anak Yusuf. Ya, dalam dialog selanjutnya, ya, kita mendengar dari teks Injil yang kita baca, ini mengatakan bahwa suasananya cukup tegang. Ada penolakan dan ada marah, rasa marah. Diungkapkan oleh orang-orang kepada Yesus. Dan yang menarik adalah Yesus lalu berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi dari sana. Dia lolos karena memang saatnya belum tiba. Dia baru mulai. Jadi kita bisa melihat ya, sosok Yesus ini luar biasa. Dia baru tampil pertama kali depan umum loh. Dan dia tampil pertama kali depan umum itu di kampung halamannya sendiri. Tapi kelihatan dengan adanya penolakan ini, rasanya seperti Yesus gagal. Padahal kehadirannya dalam sinagoga itu untuk menunjukkan jati dirinya. Melalui visi dan misinya ini, dia menunjukkan jati dirinya. Bahwa dia itu beda. Yang mereka kenal itu bukan Yesus seperti dalam kategori pikiran mereka, tapi seorang Yesus yang lain, yang bukan manusia karena dia adalah anak Allah. Maka kita bisa membayangkan bagaimana suasana dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Bagaimana mereka lihat Yesus apa adanya. Bukan mereka melihat sesuatu yang jauh di luar kehidupan Yesus, yakni keilahiannya. Jadi ada penolakan, ada amarah yang terjadi. Memang ya kita bisa juga mengatakan bahwa discipleship atau pemuritan yang dialami oleh orang-orang dalam sinagoga itu sangat dangkal. Mereka-mereka itu tidak berpengharapan. Dan ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan Yesus lalu meninggalkan Nazaret sebagai pribadi yang ditolak, pribadi yang boleh dikatakan gagal pada saat pertama kali menyampaikan visi dan misinya di hadapan umum, di kampung halamannya sendiri. Sangat menyedihkan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, aduh sedih sekali ya. Tapi pengalaman Yesus ini ya lalu bisa menjadi sebuah pengalaman yang juga ada di dalam kehidupan kita. Mungkin juga banyak kali kita sejalan dengan Yesus. Kalau dia meninggalkan Nazaret sebagai pribadi yang ditolak dan dia merasa gagal, padahal ini pertama kali di kampung halamannya sendiri, nah, kita juga bisa melihat berapa kali kita juga mengalami situasi-situasi yang mirip dengan Yesus di dalam hidup, di dalam komunitas, dan juga dalam karya-karya kita. Tadi saya mulai mengatakan bahwa kadang-kadang kita mengalami kekeringan ketika kita berada dalam komunitas, karena karya-karya kita itu tidak diapresiasi, tidak diperhitungkan, atau kalau toh diapresiasi, kelihatannya sangat dangkal. Ya biar supaya aman-aman saja kita memberikan pujian. Ya. Dan itu yang terjadi yang bisa dialami dalam kehidupan komunitas dan dalam kehidupan karya. Dan kita tidak harus kecil hati. Karena apa? Bukan kita sendirian. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Di kampung halamannya sendiri. Kalau kita mungkin dalam komunitas kita sendiri. Di dalam tarekat kita sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi ya, apa yang dialami oleh Yesus itu juga yang menjadi pengalaman kehidupan kita. Tuhan Yesus datang untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan. Ya. Tadi saya katakan tahun rahmat Tuhan itu menjadi sangat penting karena apa? Ini menjadi saat di mana orang-orang yang punya beban itu akan mengalami keringanan, orang-orang yang buta itu bisa melihat, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kesempatan yang baru, sebuah proses transformasi yang luar biasa yang dialami oleh komunitas mesianik. Dan di sini opsi fundamental dari Yesus adalah dia melakukan kehendak Bapa. Inilah ketaatan anak kepada Bapa. Yesus itu dilukiskan oleh Lukas dalam Injilnya
Seperti saya kutip dalam Lukas bab 2 ayat 49 dan juga bab 23 ayat 46, di mana dia menunjukkan dirinya sebagai anak yang taat. Dia adalah anak Allah yang menunjukkan satu nilai tambah, yaitu ketaatannya kepada Bapa. Dan dampak ketaatannya adalah apa? Dia menjadi pribadi yang merdeka. Orang yang taat itu adalah orang yang merdeka. Orang yang taat itu adalah orang yang memiliki sikap lepas bebas, yang tidak terikat, atau yang tidak mengikatkan dirinya. Nah, orang merdeka, ya, orang yang taat ini, dan saya katakan tadi, ketaatannya adalah menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki sikap lepas bebas ini yang mengantarnya untuk bisa menjadi satu-satunya penyelamat kita. Kenapa dia menyelamatkan kita? Karena dia orang merdeka. Karena dia taat kepada Bapa. Pribadi yang merdeka itu membuka pintu harapan dan menyingkirkan kekecewaan. Kalau dalam kehidupan kita, ya, di dalam komunitas atau dalam karya-karya kita, dalam berpastoral di tengah umat, ya, bahwa kadang-kadang kita juga, ya, bisa lelah dan lupa bahwa kita adalah orang merdeka. Seharusnya tetap ada dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang yang merdeka, yang siap untuk, ya, menunjukkan bahwa kita punya harapan. Dan harapan yang sama itu yang mau kita bagikan pada orang-orang yang tidak berpengharapan. Pribadi yang merdeka membuka pintu harapan kepada orang lain dan menyingkirkan kekecewaan yang dialami sendiri dan juga yang akan dialami oleh orang-orang yang dilayani. Maka harapan itu akan menyingkirkan kekecewaan dan perasaan-perasaan batin yang lain. Nah, pengalaman Yesus dan kita. Kisah Yesus sebagai pribadi yang merdeka dan taat pada Bapa adalah kisah hidup kita. Sambil kita memandang foto, ya, suster-suster, ya, kita tahun 2017 loh, 3 tahun yang lalu, ya. Jadi kita lihat semoga suster-suster yang ada ini masih lengkap semua, ya, masih hidup semua. Jadi tahun 2017 kita retret di komunitas, ya, di Los Palos, dan saya punya foto-foto dokumentasi yang saya masih simpan. Nah, kisah Yesus sebagai pribadi yang merdeka itu juga adalah kisah kehidupan kita. Tadi saya sudah singgung bahwa Yesus sendiri itu, ya, ditolak di Nazaret, di kampung halamannya. Kita juga bisa mengalami penolakan yang sama dalam komunitas di mana kita bekerja, di dalam tarekat kita, ya. Mungkin saja kita itu kurang diperhitungkan. Ya. Dan kadang-kadang ketika orang-orang tertentu mengalami hal seperti itu, dan mereka tinggal dalam kehidupan yang seperti itu, tidak akan keluar dari sana, maka mereka tidak akan menjadi bahagia. Seandainya ketika mereka mengalami hal seperti itu, dan berusaha untuk bisa keluar dari situasi itu, ya, maka dia akan menjadi pribadi yang bahagia. Setiap tantangan dalam kehidupan kita itu adalah merupakan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi, Yesus sendiri tunjukkan itu. Ketika dia dalam kesulitan, dia jalan lewat di depan orang-orang yang sedang marah dan mengamuk. Dia jalan lewat depan mereka dan dia pergi. Dia tidak menyibukkan, ya, orang-orang itu. Dia biarkan orang-orang itu hidup dalam kemarahan mereka. Maka ini suatu hal yang bagus. Kenapa? Karena Yesus itu orang yang taat dan Yesus itu orang yang merdeka. Saya yakin bahwa, ya, orang yang taat dan merdeka itu gambarannya pada Yesus itu. Di tengah kemarahan, di tengah kekecewaan, di tengah penolakan, Yesus berusaha untuk lewat saja, tinggalkan. Kenapa kita harus tinggal dengan orang-orang yang sedang kecewa dan marah-marah itu? Ya, tinggalkan dia, kita pergi, ya, lewat saja. Dan sebentar pasti akan ada perubahan yang lebih baik. Kemarahannya atau kekecewaannya reda, ya kita juga sudah lupa. Ya udah, mari kita menata kembali hidup bersama, menata kembali karya-karya kita. Setiap panggilan sifatnya memang pribadi.
memiliki misi yang terbaik, tetap dihiasi oleh penolakan-penolakan. Kita punya cita-cita itu adalah menjadi suster, ya, menjadi orang religius yang terbaik, dan diwujudkan dalam pelayanan-pelayanan, dalam karya-karya pelayanan. Tapi di sini saya katakan, tetapi dihiasi oleh penolakan-penolakan. Dihiasi oleh penolakan-penolakan. Yang mana penolakan-penolakan itu kadang-kadang menjadi duri dalam daging, kadang-kadang menjadi eh, tantangan tersendiri supaya kita apakah kita bisa melayani lebih baik ataukah kita menjadi orang yang kecewa dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan itu selalu terjadi, ya. Setiap panggilan itu sifatnya memang pribadi, ya. Kita punya misi yang terbaik untuk pelayanan-pelayanan kita. Tetapi ternyata dalam pelayanan-pelayanan kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita, sesuai dengan harapan tarekat dan komunitas, tapi apresiasinya minim sekali, bahkan bukan hanya apresiasi, tapi penolakan. Penolakan tertentu dari orang-orang yang ada di dekat kita. Bisa terjadi seperti itu. Maka saya katakan tadi, ketika kita mengalami seperti ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap di situ? Tidak. Semua tantangan adalah kesempatan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Semua tantangan itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Anggur, kita bisa minum anggur, ya. Anggur itu melalui proses yang sangat sulit. Buah anggur itu harus diulek, harus mengalami itu, ya, diulek dengan mesin, dulu dengan batu, ya. Sekarang di wine cellar itu dengan mesin jadi serba cepat, tapi dulu dengan batu harus sampai bisa mengeluarkan air, dan kita menikmati anggur itu kita merasa ya anggurnya enak, ya. Tapi proses pembuatannya, waduh, anggur itu diperas dan bisa menghasilkan anggur yang baik. Cangkir yang indah yang kita katakan, aduh indah sekali. Tapi kalau kita tanya riwayat hidup dari cangkir itu, dia dari tanah liat yang dibuat, dibakar, setelah dibakar juga masih dicet lagi. Dan ini melalui proses yang memang cukup panjang dan boleh dikatakan penuh dengan penderitaan. Pisau dari besi yang dibakar sampai merah kemudian ditempa, ya. Jadi hidup kita kira-kira seperti itu. Untuk mewujudkan panggilan kita, kita melewati, ya, hal-hal seperti itu. Selalu dihiasi oleh penolakan-penolakan. Hal terpenting adalah kita bertahan sehingga dapat membawa harapan kepada orang lain. Dalam pelayanan-pelayanan kita, kalau kita tidak bisa bertahan, bagaimana kita bisa membawakan pengharapan pada orang lain? Orang lain sudah tidak punya pengharapan. Kalau kita tidak bisa membawa harapan pada mereka, lalu akan kemanakah mereka itu? Jadi, saya katakan di sini, hal yang terpenting bagi kita adalah bertahanlah, sehingga dapat membawa harapan pada orang-orang lain, orang-orang yang tidak berpengharapan. Maka nilai yang kita hayati bersama adalah ketaatan Yesus dan kemerdekaan pribadi di hadirat Bapa. Itu bisa menjadi ketaatan kita dan kemerdekaan kita di hadapan Tuhan, di dalam komunitas, di dalam tarekat, dan juga dalam karya-karya pelayanan kita. Saya mengutip Vita Consacrata nomor 21, di mana di sana dikatakan begini, ketaatan yang dihayati dengan meneladan Kristus yang makanannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Melaksanakan kehendak Bapa adalah makanan dari Yesus. Dan selanjutnya berkaitan dengan ketaatan, Yesus itu ketaatan itu menampilkan keindahan yang membebaskan. Keindahan yang membebaskan. Ketergantungan, bukan budak, melainkan anak. Kita semua adalah anak-anak Allah. Karena jasa Yesus Kristus. Kita bergantung pada Allah, bukan sebagai hamba atau sebagai budak, tapi sebagai anak. Dan ini adalah nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Meskipun kita ini orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, tapi kita punya martabat sebagai anak-anak Allah.
yang bercirikan kesadaran bertanggung jawab yang mendalam dan dijiwai oleh kepercayaan timbal balik, dan di dalam kurun sejarah mencerminkan keselarasan penuh kasih antara ketiga pribadi ilahi. Ketaatan kita itu modelnya pada Yesus yang taat kepada Bapa dalam roh. Tunggal Maha Kudus itu menjadi model dalam hidup kita sebagai religius, tapi lebih khusus lagi dalam mewujudkan ketaatan hidup kita sebagai orang-orang religius. Maka di sini kalau kita lihat dari Yesus, dan kita juga coba lihat dalam kehidupan sebagai suster, ya, suster-suster ADM. Dalam kaitan dengan ketaatan-ketaatan religius, ya, kita bisa melihat artikel-artikel tertentu yang ada dalam konstitusi para suster. Ya, saya kutip di sini beberapa ketaatan itu bisa ditunjukkan ya pada patuh kepada keputusan pimpinan sesuai dengan konstitusi, mempersembahkan kemauan kita kepada Allah. Ketaatan kita sebagai orang-orang religius pasca Konsili Vatikan kedua itu selalu punya nuansa seperti ini. Taat pada pimpinan dan taat pada konstitusi. Saya yakin ini sangat penting. Ya. Pimpinan apapun dia, mungkin dalam proses pemilihan kita tidak memilih dia, tapi karena dia adalah pimpinan, maka kita harus taat. Dan ini adalah sebuah keindahan yang tadi dilukiskan dalam Vita Consacrata itu. Kita tidak memilih dia. Mungkin kita juga tidak suka dengan dia. Tapi karena dia pimpinan, maka kita harus taat. Itu saja kuncinya. Kenapa kita mentaati orang yang kita tidak pilih dia, kita tidak suka? Karena konstitusi mengatakan itu. Bukan yang lain. Jadi saya sering ya dalam pengalaman saya ya, kalau berdebat dengan seseorang dalam komunitas, daripada kita pusing, ambil konstitusi dan tunjukkan ini, artikel sekian dan sekian. Kalau Anda taat pada konstitusi, lakukanlah. Kalau Anda tidak taat pada konstitusi, Anda mungkin di luar garis. Kan konstitusi itu yang menyatukan kita, yang mengarahkan ya, yang menjadi Injil yang kelima untuk mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu punya ciri khas, yaitu dialog. Di Konstitusi nomor 41, ya, dialog itu perlu. Ini saya membahasakannya. Tetapi sebenarnya, ya, boleh dikatakan bahwa kalau zaman dulu bicara tentang ketaatan, itu betul-betul ketaatan ala Yesus, kayak sapu tangan, kayak mayat dalam peti mayatnya. Ketaatan. Kita tidak bisa membuka mulut ketika ketaatan sudah diberikan. Final. Tetapi pada zaman ini sudah berubah. Zaman berubah, ya, maka ketaatan itu ditambah dengan satu hal lagi, yaitu dialog. Maka biasanya pimpinan pergi berdialog dulu. Kalau sudah sepakat baru dia sampaikan di forum atau di hadapan umum bahwa saudara kita ini akan dipindahkan ke komunitas ini dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu langsung, oke, you pindah ke sana, you pindah ke sini. Zaman ini mau tidak mau harus berdialog dulu. Dan tidak hanya berhenti pada dialog, harus ada juga surat keputusan dari provinsial untuk mengatakan Anda pindah ke sana. Karena ini apa? Berhubungan dengan job deskripsi. Sampai di sana Anda kerja apa? Job deskripsinya apa? Jadi itu menjadi sangat jelas. Ya, maka perlu sekali ya dialog yang penuh dengan persaudaraan antara pimpinan dan juga bawahan. Ataukah dalam komunitas dan juga dalam karya. Karena ketaatan kita tidak hanya pada pimpinan yang resmi seperti provinsial, pimpinan umum, juga pimpinan komunitas atau PIKO, ya, tapi juga ketaatan pada komunitas karya. Misalnya kalau ada sekolah, yang menjadi kepala sekolah adalah suster ini, maka suster yang diperbantukan di sekolah, dia harus taat pada suster itu. Ketaatan pada komunitas karya. Suster Julia punya pengalaman di restoran sana, selalu ada junior yang diperbantukan di sana. Si junior itu harus taat pada aturan main yang berlaku di restoran, atau
di rumah penginapan, ya, juga hal yang sama. Atau mungkin Suster Aurelia di asrama, atau Suster Crescencia di PKP, ya, seperti itu. Selalu ada yang membantu, maka aturan main jelas, ketaatan atau taat pada pimpinan komunitas karya, ya, karena komunitas karya juga dipercayakan oleh komunitas kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah taat pada pimpinan. Nah, ini sangat jelas, saya baru selesai uraikan, konstitusi artikel 42, lalu artikel 43, Kristus sebagai model ketaatan. Kita tidak bisa lari dari Kristus sendiri. Lalu artikel 46, Salom 4, ya, itu tentang leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan pada zaman ini selalu berhubungan dengan ketaatan. Ya. Leadership dengan ketaatan. Ya. Kepemimpinan yang transformatif, yang dialogis, itu yang sangat dibutuhkan di komunitas tertentu. Nah, kalau zaman dulu, ya saya komando, kau ikut. Ya. Kalau kau tidak ikut, kau di luar. Zaman ini tidak bisa begitu. Ya. Kepemimpinan mengalami pergeseran supaya dia menjadi kepemimpinan yang lebih transformatif, lebih dialogis, ya, sehingga semua orang itu merasa betul-betul menjadi saudara dalam satu komunitas. Dan tentu saja Bunda Maria sebagai model dari ketaatan. Konstitusi Suster Adem, artikel yang ke-49, Maria sebagai model untuk ketaatan hidup. Dan memang fiatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada kumul perkataan adalah ketaatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Dan itu sangat inspiratif membawa kita semua ke jalan yang sama. Kita dikuduskan demi kerajaan Allah. Ya. Hidup bakti itu, ya, berkat bimbingan dari Roh Kudus. Kita percaya itu. Ya. Kita bisa menjadi seperti ini. Kedua suster sudah puluhan tahun ya menjadi suster. Ya, saya juga ya sudah puluhan tahun menjadi Salesian dan juga menjadi Romo, ya. Nah, kita mengalami bahwa perjalanan panggilan kita itu ternyata di bawah bimbingan Roh Kudus. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti Yesus Kristus lebih dekat lagi dan terus-menerus mewujudkan dalam gereja cara hidup yang ditempuh oleh Yesus. Dan cara hidup itu yang dilanjutkan oleh para rasul dan juga oleh gereja hingga saat ini. Apa yang kita hidupi saat ini adalah apa yang dia hidup oleh Yesus pada zaman dulu. Jadi ini seperti turun-temurun. Dan karya Roh Kudus itu tetap ada di dalam gereja dan juga dalam tarekat hidup religius. Tuhan Yesus adalah teladan ketaatan yang turun dari surga. Bukan untuk menjalankan kehendaknya, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi Dia melakukan kehendak yang mengutusnya, yaitu Bapa sendiri. Ketaatan sebagai putra, ya, Yesus taat sebagai putra, itu menjadikan dia menjadi hamba dengan berkenosis, dengan mengosongkan diri. Dia taat bahkan sampai mati di salib. Ini surat Paulus pada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 7 dan 8. Ya. Juga tercermin juga dalam konstitusi para suster. Ya. Ada artikel tertentu yang juga merujuk pada surat pada jemaat di Filipi ini. Ya. Berkenosis, mengosongkan diri. Hidup religius kita adalah hidup yang penuh dengan kenosis, penuh dengan pengosongan. Kita berusaha untuk meninggalkan dan berusaha untuk mau menjadi serupa dengan Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat luhur. Maka topik yang kita renungkan pada hari ini membawa kita pada sebuah refleksi seperti ini, Suster. Apakah ketaatan hidup religius itu ya dapat membuka pintu harapan dalam komunitas dan juga dalam karya pelayanan kita? Bahwa apa yang kita lakukan itu bukan kemauan kita, tapi bahwa itu adalah kemauan dari komunitas yang mengutus, yang membantu kita untuk bisa menghayati hidup religius kita dalam karya-karya pelayanan. Maka apakah hidup kita sebagai orang yang taat?
Karena fokus kita pada konferensi adalah pada kemerdekaan dan ketaatan seperti Yesus. Ya. Lalu, apakah ketaatan hidup religius kita itu bisa membuka pintu harapan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan di dalam komunitas kita sendiri dan juga di dalam karya-karya pelayanan kita. Saya mulai dari komunitas karena apa? Kita bisa melayani dengan baik kalau kita kuat dalam komunitas. Kalau di komunitas kita tidak kuat, bagaimana kita bisa berkarya di luar komunitas? Kita bisa menjadi gagal. Jadi, saya yakin bahwa prinsip setiap kehidupan ya religius itu selalu sama, dari komunitas untuk keluar. Ketika seorang itu lebih jaya di luar komunitas, biasanya umur pendek. Umur pendek karena apa? Dia seperti tidak punya akar yang kuat. Dia di luar sangat diapresiasi, sangat itu, tapi di dalam tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa hidup dalam komunitas ya, dan lain sebagainya. Kita bisa menyaksikan betapa banyak ya saudara-saudari kita dalam komunitas yang hidupnya seperti itu. Di dalam komunitas itu tidak taat pada aturan ya dan lain sebagainya, tidak berdoa bersama, tidak ikut acara komunitas bersama. Tapi kalau di luar komunitas, ya dia aktif sekali. Dan biasa orang-orang ini saya katakan tadi umur pendek. Cepat atau lambat mungkin dia akan ada di sana, bukan ada di sini. Lalu yang kedua, bagaimana Anda mengolah ya? Bagaimana suster berdua? Sorry saya menggunakan kata Anda ya. Bagaimana suster berdua mengolah situasi penolakan dalam tanda petik di dalam komunitas dan karya. Tadi saya mengatakan Yesus saja diapresiasi tapi juga ditolak. Oleh siapa? Orang-orang di kampung halamannya. Kita juga dalam karya-karya kita juga bisa ditolak dalam komunitas. Kita kerja membaktikan diri sepenuh hati. Tapi berapa yang care sama kita? Sedikit. Ya, mungkin untuk menenangkan hati kita. Siapa yang betul-betul tulus? Nah, itu adalah tantangan untuk bukan hanya kita, tapi semua yang ada dalam komunitas dan juga dalam terikat. Mungkin perlu membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk mengapresiasi hal-hal yang kecil saja juga bisa. Ya. Jadi kadang-kadang menjadi tantangan ya, karena kita hidup dalam satu komunitas, kadang-kadang apa yang kita lakukan ya biasa-biasa saja. Ya. Seperti ya biasa. Suster yang satu memasak, ketika makan ya sudah. Dia bilang, waduh enak sekali ya. Tadi pakai bumbu apa? Ya. Hal sederhana tapi sangat membantu dia untuk melayani lebih sungguh lagi. Ya. Dan itu yang seringkali dalam komunitas hidup religius, baik pria dan wanita itu lupa mengapresiasi. Maka di sini, bagaimana Anda mengolah situasi penolakan dalam komunitas dan dalam karya. Semoga refleksi ini ya betul-betul membantu ya suster berdua, dan saya juga share ya, bahan yang sama ini saya share kepada suster-suster ADM yang saya kenal, dan mereka juga mengatakan sangat senang ya, sangat senang, dan saya mengatakan jangan lupa doakan kedua saudari ini. Suster Angelique juga saya kontak, Suster Siti Sumba, Suster Brigida, Suster Sabina, Suster Felixia, suster provinsial juga ya. Provinsial semalam saya WhatsApp dia dan saya kirim juga YouTube. Saya mengatakan Suster Priska, saya lagi memberi retreat untuk kedua saudari di Sumba dan dia mengapresiasi saya malam-malam. Romo terima kasih untuk waktunya. Dan saya menjawab dia, Suster provinsial, kalau saudari-saudari ADM meminta, saya tidak akan mengatakan tidak. Ya, ya seperti itu ya. Kemudian Suster Salesia, bukan Salesia yang sudah meninggal ya, yang orang Palu itu. Ya, ya. Kemudian Francisca dan Aurelia juga saya kirim. Ya. Jadi bahan-bahan yang sama kan bukan bahan rahasia, jadi saya share kepada suster berdua, tapi juga saya share kepada teman-teman, saya suka berbagi. Ya. Dan di YouTube itu bahkan Suster Karisima PRR dari Larantuka itu mengucapkan selamat untuk suster berdua ya di channel YouTube saya untuk suster mereka berdua di retreat ini ya. Ini juga saya rekam dan nanti saya akan kirim link YouTube-nya. Jadi suster mereka punya bahan ya,
yang bisa dibaca, tapi juga di YouTube, dan suster mereka bisa dengar penjelasannya lagi. Oke, sudah sangat malam di situ, maka mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur kepadamu, Engkau begitu menguatkan kami melalui sabdamu. Kami belajar dari Yesus yang menyampaikan visi dan misinya. Kami belajar dari Yesus yang diapresiasi, yang dikagumi. Kami juga belajar dari Yesus yang ditolak, yang dimarahi, yang mana membuat Yesus juga kecewa dan merasa gagal dalam penampilan pertama di Nazaret. Pengalaman Yesus adalah pengalaman kami juga dalam keseharian, baik dalam komunitas maupun dalam karya-karya kami. Berkatilah kami, terutama kedua suster Julia dan suster Mariana. Semoga retreat ini menjadi kesempatan pembaharuan bagi mereka. Bantulah mereka untuk bertumbuh dalam ketaatan dan kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Baik, suster. Nanti besok duduk posisinya seperti ini. Semalam suster Julia tidak kelihatan. Oke, baik sekali suster ya. Ya, kami di kafe lalu. Ya.